Nah, jadi di sini Miss ada kasih 4 gambar tokoh di tahun yang berbeda-beda. Jadi di sana ada Jalaluddin Rumi, ada William Shakespeare, ada Wilfred Owen, ada Rupi Kaur. Kalian ada yang familiar nggak dengan salah satu tokoh-tokoh yang Miss kasih di sini? Saya Miss William Shakespeare. Oke, William ya. William apa? Dia karyanya yang dikenal apa? Kalau saya pernahnya cuma dengar salah satu omongannya tuh apa nih? Gimana? This violent delight will end up violently juga. Oh, keren ya tahu kata-katanya dari William Shakespeare. Nah, mungkin kalau salah satu karyanya mungkin kalian tahu, cuman nggak tahu ternyata pengarangnya adalah William. Mungkin kalian pernah nonton atau baca Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Enggak apa-apa, di open cam aja biar bisa ada temennya. Nah ya. Nah, jadi salah satu karyanya adalah Romeo dan Juliet. Mungkin kalian pernah lihat, pernah dengar ceritanya atau pernah lihat. Bang Alvin. Bang Alvin. Kok kalian manggil dia Bang? Gak tahu, Miss. Gak ada, Miss. Mungkin supaya akrab. Supaya akrab. Kan biasanya kalau akrab malah manggil nama langsung. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Miss perhatikan, sama-sama perhatikan di Jalaluddin Rumi. Nah, dari namanya, terus dari penampakan dari perawakannya atau gambarannya itu, menurut kalian kira-kira karya yang dia tulis itu tentang apa? Nih, Rumi. Tentang apa? Jalaluddin Rumi. Dari namanya, dari pakaiannya, kira-kira dia membahas tentang apa tulisannya? Mungkin agama, Miss. Mungkin agama ya. Ya. Terus kalau untuk William Shakespeare, kalian tahu tadi dia ngarang Romeo dan Juliet, kira-kira dia nulis apa? Kebanyakan puisinya. Cerita-cerita gitu. Cerita-cerita fiksi ya. Terus kalau Wilfred Owen tahun 1900, kira-kira dia nih apa, terus dia nulis apa gitu? Si Owen ini. Kalau dilihat dari bajunya sih dia ini tentara kah? Tentara. Kira-kira nulis apa dia? Sejarah. Sejarah. Mungkin diari itu kah? Diari perangnya. Diari perang ya, benar. Nah, jadi kalau kalian ingat pun 1900-an ini adalah saat-saatnya Perang Dunia Pertama. Jadi memang Owen ini adalah salah satu tentara yang terjun atau turun di Perang Dunia Pertama. Nah, terus Rupi Kaur kalian kenal? Pernah dengar? Nggak pernah, Miss. Nggak pernah ya. Tapi mungkin kalian pernah lihat kalau misalnya kalian sering di Instagram, itu biasanya dia tuh ada bertebaran puisi-puisinya dia dalam bentuk quotes pendek-pendek seperti itu. Tapi kita coba lihat kira-kira dia ini asalnya dari mana kalau kalian tebak-tebak. Jawa. Dari cara berpakaian. Jawa. Nah, namanya Rupi Kaur. Artinya dia ini ada darah-darah Indianya ya. Darah-darah timur gitu. Terus dia pindah ke Amerika. Untuk berkarya gitu. Nah, lanjut. Sekarang Miss mau minta tolong kalian. Nih, Miss ada kasih contoh puisi tiap tokoh yang ada tadi. Miss minta tolong ke Alvin. Alvin bisa bacakan puisinya Rumi. Ya. Alvin. Astagfirullahaladzim. Dari sekarang lah, Miss. Gimana? Maaf. Mulai keputus kami. tadi. Kenapa? Mulai kah? Ya, silakan dari Nok ini. Knock and he will open the door. Vanish and he will make you shine like the sun. Apa itu, Miss? Gimana bacanya, Miss?
Ini Falkafil, Miss. fall. Fall and he will raise you to the heavens, become nothing, and he will turn you into everything. Oke. Alvin. Good. Thank you ya, Alvin. Nah, keren ya Tepuk temennya. Tepuk tangan untuk temennya. Oke. Haikal. Habis ini Jangan, Haikal Miss. ya. Oke. Nah. Tapi ini sebelum Wah. kita pindah ke puisi William, Mantap. Miss mau nanya dulu deh. Kira-kira puisi Rumi ini membahas tentang apa kalau kalian lihat karyanya langsung? Tentang apa tuh? Apa ya? Ini deh, misalnya kalian nih lagi baca Al-Quran ya, kalian lagi baca Al-Quran, terus kalian lihat ada kata-kata seperti dia, ataunya, terus D-nya itu besar, terus N-nya itu besar, kira-kira itu membahas siapa? Allah kah, Miss? Bahas Benar. Allah ya, atau Tuhan. Nah, jadi bisa kita lihat dari informasi tadi, ternyata Rumi ini menggunakan juga nih di he will ini, pakai H yang besar. Sama ya di Indonesia apa Inggris, kalau membahas tentang Tuhan, atau membahas tentang Allah, di sini karena Rumi Islam, berarti dia sedang seperti berbicara ya, atau sedang berkomunikasi dengan Allah gitu. Jadi puisinya ini memang tentang mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu ya. Oke lanjut, tadi temennya request Haikal buat baca puisinya William Shakespeare. Nah, ini dia. Ini dia, Miss. Silakan, Abang gak usah malu-malu. Abang Ibrahim Haikal Raidan Ali. Zaidan Ali S. Bah. Nah, Haikal. Silahkan dimulai. Itu bacanya apa, Miss? Yang Gimana? tos itu. Yang mana? Yang tos. Dos. Those. Wait. Time is very slow for those who wait. Very fast for those who are scared. Very long for those who lament. Very short for those who celebrate. But for those who love, time is eternal. Ya, Cool. betul ya. Good, terima kasih Haikal. Tepuk tangan untuk Haikal. Haikal. Good ya. Nah, oke, dari sini dari puisi yang kalian yang Haikal baca tadi, kira-kira membahas tentang Aku malu, apa? Cok. Kira-kira Waktu. membahas tentang apa? Waktu, Miss. Waktu, iya. Terus di kalimat terakhir dia bicara apa tentang apa tuh? Cinta. Ya, jadi Pada- cinta itu berkata luas ya, tunggu. teman-teman, anak-anak semua. Jadi cinta itu mungkin di sini nggak cuman soal ke lawan jenis atau seperti itu, mungkin bisa aja kepada keluarga atau kepada teman. Haikal. Oke, good. Haikal. Jadi bisa dilihat ya, ternyata William ini mungkin orangnya romantis atau sensitif. Katanya ada yang bilang kemarin itu mellow katanya. Gitu. Romantis. Romantis, iya romantis. Oke, dua puisi selanjutnya. Miss minta tolong ke Zaki Donan yang Dimas. mana? Oh, Zaki Donan. Zaki Donan. Ya. Oke, Zaki Donan. Langsung Ini dibaca, yang Miss. Yang panjang Zaki Donan. iya ini kepanjangan. Miss minta tolong paragraf keduanya aja. Yang the next war. Ya, the next word tapi paragraf keduanya ya. Langsung paragraf kedua. Gimana? Yang we have snippet kah atau yang that, Oh, death itu langsung aja. Miss? Yang the next war. Iya, the next word. That was never enemy of ours. We loved him. We loved with him out chum. No soldiers paid to kick against his power. We loved knowing that better men will come. And greatest war when its sport fighter breaks. He was on that for life, not meant for flag. Oke, good ya. Oke, dari sini kalian bisa mungkin nggak bisa mengartikan semua ya, karena ternyata puisinya Wilfred Owen ini sangat tinggi bahasanya, sudah ribet. Tapi kalau misalnya kalian baca paragraf kedua, ada beberapa kata yang menunjukkan tema dari puisi dia. Tapi dari judulnya aja udah jelas ya. Apa artinya the next war? Perang selanjutnya. Perang selanjutnya.
Terus di paragraf kedua nih ada membahas tentang death. Death apa? Kematian. Kematian. Terus ada war ya, greater wars di sini tentang perang, fighter, terus ada flags, bendera lah dia bahas segala macam. Nah, dari sini kalian bisa itu ya, udah dari pakaiannya aja itu sudah menunjukkan dia tuh soldier, apa dia tuh tentara, terus puisinya otomatis dia tuh ya tadi ada yang bilang kayak diarinya dia pas dia sedang berperang di Perang Dunia Pertama. Nah, sekarang Rupi Kaur, Miss minta tolong Dimas untuk membacakan. Mas, mau lari mas, mau lari Miss dia. Jangan lari, Nah, temennya udah Dimas. semua loh. Ayo silakan Dimas. Benar. Gimana putus-putus? They fight it's like to lose home at the risk of never finding home again, to have your entire life split between two lands and become the bridge between two countries. Oke, good ya. Tepuk tangan untuk siapa tadi? Dimas ya, Dimas. Dimas. Yeah. Oke, good ya. Nah, ternyata di sini udah jelas ya judulnya itu tentang imigran. Imigran. Nah, kan tadi Miss bilang dia tuh ternyata punya darah yang darah timur-timur gitu. Nah, jadi dia ini bercerita tentang pengalamannya dia berpindah dari tempat asalnya ke rumahnya sekarang, tempatnya sekarang. Nah, jadi dari sana bisa kita simpulkan bahwa literatur dalam bentuk puisi ya, khususnya karena kita tadi bahas puisi, ternyata bisa dipakai sebagai media atau alat untuk mengekspresikan diri tiap penyair tadi. Nah, contohnya aja kayak reflection nih. Reflection itu berarti mengekspresikan perasaan dan mood. Bisa kita lihat dari puisinya si William Shakespeare. Dia kan mengekspresikan perasaannya atau hayalannya lah, anggapannya hayalannya atau kreativitasnya ke dalam puisinya. Terus personal experience, itu misalnya dari siapa? Dari si Owen tadi ya. Owen tadi dia personal experience atau pengalaman personalnya dia saat berperang, dia tuliskan untuk jadi puisi. Terus self-awareness, menjadi lebih paham akan diri sendiri. Itu seperti kayak Rupi Kaur. Tadi Rupi Kaur menuliskan tentang bagaimana perasaannya dia atau bagaimana diri dia sebagai seorang imigran. Seperti itu. Terus freedom of expression, itu mempermudah dalam mengekspresikan diri dengan media tulis. Itu seperti si siapa tadi yang Rumi tadi kan dia bisa mengekspresikan perasaannya kepada Allah, kepada Tuhan itu dalam tulisannya dia. Oke. Nah, selanjutnya Miss pengen kalian sebentar Miss. Nih. Kita belajar pronunciation. Sebentar. Miss ubah PPT-nya dulu. Nah, di layar kalian sekarang apa? Ada itu enggak? Ada puisi Rumi lagi enggak? Ada Miss. Oke. Jadi di sini kalian ada kamus enggak sih? Ketinggalan di asrama, Miss. Ketinggalan di asrama. Ya udah. Ini kita sama-sama belajar aja deh. Belajar pronunciation-nya ya di sini. Miss. Bisa sambil akses Google Translate. Kalau bisa sambil boleh. Bisa kata Miss bisa. Oke, jadi di sini kita belajar pronunciation dulu ya. Mungkin ada beberapa kata yang agak tidak familiar dan kalian tidak tahu pronunciation-nya. Jadi di sini kita sama-sama belajar pronounce. Untuk yang pertama, ini ada garis merah di puisi Rumi, vanish. Jadi repeat after Miss ya, vanish. Vanish. Oke. Vanish, Miss minta tolong mungkin bisa dicari apa artinya vanish itu. Menghilang, Miss. Menghilang ya. Menghilang. Good.
Boh, Jadon. Jadi vanish itu artinya menghilang. Oke, good. Oh ya, sebelumnya Miss minta tolong kalian sediakan catatan khusus untuk English literatur ya. Jangan dicampur-campur dengan catatan lain. Ntar kalian Oke. bingung. Sama kalau misalnya Miss pengen mencek tulisan kalian ntar. Jadi untuk sesi ini bisa ditulis ya, ini vanish artinya apa tadi? Ada catatan nggak? Alpin sudah ada catatannya. Ini kalian kelas nih menyediakan catatan nggak sih? Pin. Buku saya di lantai 3. Ya Allah. Akbar. Udah di kertas Allah. dulu ntar disalin. Ini Zaki Donan ini Zaki panggilannya. Ya. Zaki, Haikal, Dimas ada bukunya. Nah, ada Miss Ada di Miss di kelas. kelas. Di kelas. Ya udah ntar pokoknya kalian catat, ntar Miss tagih kalau Miss sudah di gips, Miss tagih loh catatan kalian. Tunggu Miss ngambil catatan. Oke, boleh ambil dulu catatannya. Albin nggak ada kertas, Po? kertas apa misalnya nggak ada. Kertas yang Saya nanti ada. minta sama teman-teman aja. Mana kelas nggak ada catatan? Saya nanti minta catatan ke teman-teman aja. Kalau udah keluar. Oke, mereka lagi ambil buku di kelas sebentar. Di rumah kami. Iya, Miss lagi online nih di rumah, lagi dapat giliran yang online. Gimana kalian yang isoman? Isoman dari kapan, Alpin? Saya keluar hari ini, Miss. Oh, oke. Berarti besok udah mulai masuk kelas ya? Besok Minggu, Miss. Sebelum besok Senin. Iya ya, Miss, ya Allah sudah tidak sadar hari. Besok Senin berarti udah masuk ya? 11, Miss. Miss orang mana, Miss? Miss Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Alpin mana? Saya dari Kalimantan Tengah. Kalteng. Ya, nyasar ke Gips. Nyasar. Banyak kok. Banyak kan yang Saya jauh-jauh ada dari juga, Miss. Kalimantan. Saya ada Om juga di sini. Di Gips, Miss. Oh, Jadi di mana? guru dia. Siapa? Mr. Jam. Oh, Mr. Zaf. Oh, oke. Ya, itu keluarga saya. Om, Beliau. om pertama maksudnya emang om. Istri beliau keluarga saya. Oh, begitu. Ya. Oke deh. Tahu nggak Miss alumni Gips? Tahu, Miss, kan Miss pernah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Langsung. Ya, sip, mantap. Ada catatan udah ya. Alpin nyatetnya di mana jadinya? Nanti saya minta sama mereka, Miss. Oke deh. Udah karena kita bahas sama-sama. Oke. Thank you yang udah ngambil catatannya. Alpin. Vanish dicatat ya. Vanish artinya menghilang tadi. Oke, next. Lament ya. Itu di puisi William, kita fokus ke puisi William. Yang kedua, repeat after Miss. Lament. Lemon. Ya, lament. Lemon. 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 Oke, lament. Ada tehnya ya di belakang. Kalau kalian nggak pakai teh, ntar kayak lemon. Lemon. Ya, lemon. Lemon. Tuh, itu ya. Oke, kalau yang punya akses Google Translate atau English, kamus, setelah- artinya lament apa? Literatur. Arti lament apa? Lemon. Apa artinya? Lu, Miss. Gimana? Haikal. Ayo. Sudah dapat Ya, arti Kak. lament? Lemon. Sudah dapat? Ratapi, Miss. Ya. Ratapi. Gimana? Meratapi, ya. Tulis ya. Lament artinya meratapi. Meratapi. Next, kita punya eternal. Repeat after Miss, eternal. Eternal. Ya, eternal ya. Eternal. 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 Eternal.
Eternal ya. Eternal artinya apa? Mungkin Dimas bisa bantu Miss mengartikan eternal. Dimas. Mana Dimas? Itu. Mana Dimas? Ya Miss, kenapa Miss? Eternal artinya Abadi. apa? Kekal. Abadi. Abadi, kekal. Tulis di catatannya ya. Oke, good. Sekarang kita pindah ke puisi selanjutnya. Ya. Di Owen, di puisi Owen, kita punya 2 nih. Repeat after Miss ya. League. League. Nih yang ini ya, league. League. Oh ya. League. 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 Ya. League. Sip. Jadi league ya, jangan league. 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 Oke, Miss minta tolong Haikal. Haikal artinya league apa? Gak usah pakai ide aja. Haikal Haikal. sedang ADS. Haikal. Ayo Kak. Kal. Mana Haikal nih? Ayo Kak. Berentan sudah. Insyaallah. Orang kan. Dapat di Google Kal. Translate. Legend Kal. Aduh. Ini nah. Berbaring 3 Kak. Gimana? Putus-putus kalian. Liga Miss. Liga. Mana nih? Liga Miss, Liga. Liga itu apa maksudnya? Liga. Arti yang lain? Nah, Haikal. Haikal. Apa dapatnya liga aja artinya ya? Jadi Miss juga cari kemarin itu artinya kayak kelompok seperti itu ya, berkelompok. Jadi tulis kelompok. Kelompok. Nah, kelompok sih. Kelompok ya. Next. Kita punya cam. Repeat after Miss, cam. Jam. Cam. Jam. Jam. Ya, good, Cam. cam. Cam artinya apa? Sahabat karib. Sahabat karib ya. Tulis. Kayak Cam nih atau champion atau gimana Mas? Gimana? Nge-lag nih mereka. Iya, nge-lag. Putus-putus. Jelek banget kayak jaringan di sana. Di gips. Gimana? Cam? Jam. Mau nanya apa tadi? Kalian nanya apa? Biasanya teratur. Cam? Cam teman ya? Teman karib. Iya. Nggak kelas kah? Siapa tuh? Itu Sam bukan? Kelas ini kelasnya gabung Miss. Gabung. Ya, tapi Nggak jelas mereka di kalian luar, tuh kelas saya mana. Kami Udah tadi sama Cam. Miss kelas semua kami. Tapi ini sudah saya belajar. Iya, memang sudah. Udahlah, udah. Mereka belum nih. Temennya yang lain. Ya, Udah, absenin saya, Miss. Cam sahabat karib ya. Kita langsung Ya. ke Risk. Repeat after Miss. Ya. Risk. 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 Risk ya. Risk. Risk artinya apa? Resiko. Resiko. Good. Resiko. Yang terakhir, repeat after Miss. Bridge. Bridge itu jembatan. Bridge. Repeat after Miss dulu. Bridge. 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 Bridge ya. Bridge. Jangan Bridge. bridge atau brick. Bridge. Bridge. Good. Bridge artinya tadi apa? Belum tahu. Arti bridge? Ya. Jembatan. Jembatan. Jadi tulis ya jembatan. Jadi sudah ada 7. Miss minta tolong ke 7-nya ini Alpin. Alpin tadi artinya apa aja? Alpin. Tahu saya lah. Vanish artinya apa? Lupa saya. Ya Allah. Udah nggak nyatet, dilupakan itu. Kan saya nggak nyatet. Ya udah. Vanish tadi artinya menghilang. Lament Hilang. artinya meratapi.
Eternal artinya abadi. Terus lik tadi berkelompok. Terus cam, sahabat karib. Risk, resiko. Bridge apa Alpin baru aja nih. Jangan dikasih tahu. Bridge apa tadi? Jembatan. Jembatan ya. iya. Oke, good. Ntar pinjam catatan temennya ya. Ntar pokoknya kalau Miss udah balik, Miss tagih catatan kalian. Oke. Oke, karena sudah 9.44 apa 9.45 ini? Oh, udah 9.45 malah. 5. Ya, udah habis ya. Habis ini kalian istirahat. Ini. Sekian sesi dari Miss. Salah khilaf mohon maaf. Oh ya, untuk kedepannya mungkin Miss bakal lebih sering untuk pakai bahasa Inggris. Jadi kita sama-sama belajar pakai bahasa Inggris ya. Ini kan Miss banyak banget ngomong bahasa Indonesia nih. Padahal English literatur. Jadi kedepannya kita mungkin bakal sambil latihan speaking bahasa Inggris. Oke, before we close today's session, let us recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah secara online lagi. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.